Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengembangan media interaktif berbasis animasi untuk pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Ada latar belakang. Yang pertama adalah pengembangan teknologi perangkat komputer serta aplikasi di segala bidang yang menuntut banyak pihak memberikan perhatian khusus. Pengembangan teknologi secara tidak langsung bukan hanya teknologi seperti perangkat komputer. Pengembangan ini bisa terjadi juga dalam aplikasi, seperti pengembangannya TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Perkembangan teknologi dan aplikasi ini telah berkembang di segala bidang, dalam bidang ekonomi, bidang startup, perusahaan, bidang informasi, bahkan bidang pendidikan pula teknologi dan aplikasi telah berkembang. Pengembangan teknologi ini menuntut banyak pihak untuk memberikan perhatian khusus. Siapa saja pihak-pihak yang dituntut oleh teknologi ini? Pihak-pihak yang dituntut ada banyak, bisa jadi seperti guru, pengusaha, dan lain-lain. Mengapa harus diberikan perhatian khusus? Karena pengembangan teknologi ini memberikan tantangan baru di kehidupan masa-masa yang mendatang. Kan teknologi ini dikhawatirkan pula dapat menggantikan manusia kalau kita bicara tentang AI. Maka kita harus memberikan perhatian khusus agar teknologi berada dalam jalur yang benar, kita mengaplikasikannya. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh dan membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Seperti yang dijelaskan tadi di atas, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang membawa pengaruh dan membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Adanya perkembangan ini mempengaruhi seperti tentang evaluasi, metode mengajar, bagaimana cara kita belajar mengajar, cara kita menjawab, memberikan soal, dan lain-lain. Perubahan ini sangat membawa pengaruh dalam dunia pendidikan. Contoh saja, zaman dahulu para siswa payah untuk berjalan, bersepeda, untuk berangkat ke sekolah. Namun sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa naik sepeda motor, naik kendaraan umum, untuk pergi ke sekolah tanpa perlu payah jalan kaki. Bahkan sekarang sejak adanya COVID tersebut, kita telah melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa berangkat pergi ke sekolah. Artinya kita kegiatan belajar mengajar berada di dalam rumah ataupun di tempat yang mumpuni untuk belajar mengajar. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang dianggap penting, pendidikan pun tak kalah penting dan harus terus diperhatikan. Seperti yang telah disebutkan tadi, dua hal, pengembangan teknologi yang dianggap penting, maka harus selaras pentingnya juga dengan kita menganggap pendidikan itu penting pula dengan pengembangan teknologi dan harus terus diperhatikan. Karena pengembangan teknologi harus bisa seimbang dengan pendidikan yang terus berkembang juga. Jangan hanya teknologinya yang maju, tapi kita pendidikan masih tetap tertinggal. Itu tidak bisa membawa pendidikan lebih maju jika kita tidak mengikuti perkembangannya teknologi. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengembangkan media interaktif berbasis animasi untuk pengukuran satuan panjang benda. Yang kedua, peserta didik memahami materi yang disampaikan.
Dan yang ketiga, memberikan kontribusi positif untuk dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu profil sekolah. Kami memilih sekolah di SDN Kutisari nomor 2 yang alamatnya berada di Jalan Taman Kutisari nomor 10, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggelis, Widjaya. Sekolah ini telah mendapatkan akreditasi A. Dan beliau Bapak Abdul Muiz adalah kepala sekolah di sekolah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari SDN Kutisari 2. Untuk visinya, yaitu terwujudnya peserta didik yang agamis, cerdas, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Untuk misi SDN Kutisari 2, ada 6. Yang pertama, menambahkan keimanan dan ketakwaan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada semua mata pelajaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas bimbingan individual untuk mengembangkan karakter positif. Yang kelima, menumbuhkan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Yang terakhir, misi yang keenam yaitu menumbuhkan kesadaran berupa tindakan positif pembelajaran dan pembiasaan. Untuk selanjutnya, yaitu hasil observasi pemilihan lokasi. Dari sebelah kiri Sekolah SDN Kutisari 2 terdapat TK Kartini. Dan untuk sebelah kanannya terdapat Masjid Al-Muhajirin. Di sini saya akan menunjukkan dari hasil Google Maps. Di sini ini yang saya tunjuk adalah SDN Kutisari menghadap ke sini. Di sebelah kiri terdapat TK Kartini. Ini TK Kartininya. Dan sebelah kanan ada Masjid Al-Muhajirin. Ini Masjid Al-Muhajirin. Di depan sekolah terdapat banyak para penjual. Dan para penjual itu rata-rata warga setempat. Untuk akses ke jalan raya lebih dari 100 meter. Berikutnya yaitu ada pertanyaan observasi. Dan untuk dari kelompok kami mengambil dari kelas 2B, wali kelas Bu Aini. Dan ini beberapa pertanyaan yang kami ajukan saat observasi sekolah. Yang pertama yaitu bagaimana ketersediaan fasilitas media teknologi yang ada di sekolah ini. Pertanyaan yang kedua yaitu apa kendala siswa tentang penggunaan media teknologi yang sudah ada saat di bangku SD. Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam mengajar teknologi informasi dan bagaimana bisa mengatasinya? Dan pertanyaan keempat yaitu bagaimana seorang guru memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman dasar yang kuat dan konsep teknologi informasi. Pertanyaan yang kami ajukan yang terakhir, yang kelima, yaitu metode apa yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan praktis seperti pemrograman atau penggunaan perangkat lunak tertentu. Dan slide selanjutnya yaitu metode penelitian atau hasil observasi dan wawancara dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk Bu Aini, wali kelas 2B. Untuk fasilitas dari sekolah, kami mengamati dalam kelas sudah terdapat LCD, proyektor, dan juga speaker. Sudah sangat memadai. Dan untuk kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3,
Pihak sekolah belum bisa memberikan izin untuk mereka membawa handphone dikarenakan takutnya kehilangan karena anak kecil masih belum bisa menjaga barang-barang seperti itu. Tapi untuk kelas tinggi seperti kelas 5, kelas 6, dan kelas 4, maaf tertinggal. Dan kelas 4 itu diperbolehkan membawa handphone tetapi dalam pengawasan guru tersebut dari mata pelajaran guru tersebut atau dari wali kelas tersebut. Jadi guru harus mengawasi siswa tersebut agar tidak digunakan untuk membuka situs yang lain kecuali tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Ya, seperti itu. Dan untuk cara mengatasi guru di kelas 1, 2, dan kelas 3, itu guru harus menyediakan laptop sendiri untuk gurunya dan membuatkan video atau menayangkan video ke dalam proyektor tersebut agar bisa difahami oleh siswanya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di kelompok kami memiliki 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yakni supaya siswa dapat mengetahui cara membandingkan panjang benda. Yang kedua, supaya siswa dapat menghitung satuan panjang dengan benar dan tepat. Yang ketiga, supaya siswa dapat menghitung satuan baku panjang benda. Tujuan pembelajaran yang keempat, yakni supaya siswa dapat menghitung panjang benda secara konkret. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, yakni supaya siswa dapat menggunakan dan mengoperasikan alat ukur panjang benda. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang indikator. Yang pertama, yaitu disajikan sebuah pernyataan. Siswa dapat menemukan satuan panjang benda dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menghitung dan membandingkan satuan panjang benda dengan benar sesuai dengan pernyataan. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan satuan panjang benda dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang terakhir yaitu mampu menyebutkan alat ukur satuan panjang benda dan menggunakan secara langsung alat ukur satuan panjang benda. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi ajar yang ada di kelompok kami. Kami memiliki 5 materi ajar. Yang pertama yaitu membandingkan panjang benda. Yang kedua yakni cara mengukur panjang benda. Yang ketiga satuan panjang baku. Yang keempat penjumlahan dan pengurangan panjang. Yang terakhir atau yang kelima yakni alat pengukur panjang benda. Dari materi ajar yang kami telah susun, kami dapat referensi dari beberapa sumber menggunakan yang pertama Google Scholar, yang kedua yakni Litmaps, dan yang ketiga menggunakan panduan guru matematika untuk sekolah dasar kelas 2. Judul jurnal yang kami dapatkan di Google Scholar, yakni judul tersebut yaitu penerapan pendekatan PAIKEM pada siswa kelas 2 untuk mengukur pemahaman siswa pada materi perbandingan panjang benda. Jadi di jurnal ini kami mendapatkan informasi tentang materi ajar tentang perbandingan panjang benda yang akan diimplementasikan dalam materi ajar kami. Yang kedua, yakni dapat menggunakan Litmaps, yang dimana kami di sini menggunakan atau mendapatkan judul
yaitu pengaruh media pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar pada pembelajaran. Dan kami di dalam judul ini mendapatkan sebuah jurnal yang dapat kami implementasikan dalam materi kami dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Berbantuan Dakon Satuan Panjang pada materi satuan panjang. Jadi, di sini kami mengimplementasikan ibarat dakon sebagai tangga konferensi dari satuan panjang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar yaitu materi ataupun media yang akan kami gunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Bahan ajar bisa disampaikan secara langsung, yaitu seperti video pembelajaran. Bahan ajar sendiri sangat berfungsi bagi kami karena bisa membantu siswa untuk memahami konsep dan topik yang akan kami ajarkan. Di sini kelompok kami menggunakan 5 bahan ajar, yaitu yang pertama ada modul ajar dari guru, yang kedua ada ChatGPT dan Gemini, yang ketiga ada Wix Editor, yang keempat ada Canva, Freepik, dan Pinterest, dan yang kelima ada Quizzes. Di mana yang pertama yaitu ada modul ajar dari guru. Modul ajar dari guru ini bisa didapatkan oleh guru dan berisi materi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu ada ChatGPT dan Gemini, di mana ChatGPT ini berupa AI yang dapat membantu guru dalam menyiapkan ataupun menyajikan bahan ajar peserta didik. Dan Gemini ini juga hampir sama dengan ChatGPT, yaitu berupa AI yang dapat mempercepat proses pengembangan bahan ajar. Yang ketiga yaitu ada Wix Editor, di mana bahan ajar Wix Editor ini mengacu pada penggunaan alat berbasis web untuk membuat media pembelajaran interaktif dalam bentuk animasi ataupun presentasi. Dan yang keempat ada Canva, Freepik, dan Pinterest. Ketiga aplikasi atau web ini dapat membantu kami untuk memberi bahan ajar yang lebih menarik ataupun efektif, mudah dipahami untuk peserta didik, lebih cepat memahami materi tersebut. Dan yang kelima ada Quizzes, di mana Quizzes ini membantu kami agar siswa tersebut lebih berinteraksi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya di sini ada pengembangan media pembelajaran. Dalam pengembangan media pembelajaran, kelompok kami ada 3 macam aplikasi. Yang pertama ada Miro, Draw.io, dan Wix Editor, di mana Miro ini berisi konsep, rencana, dan pembagian tugas setiap anggota kelompok dalam pengembangan media pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah. Miro ini kami gunakan untuk merancang konsep, perencanaan, dan pembagian tugas untuk setiap masing-masing anggota. Yang kedua yaitu Draw.io, di mana Draw.io ini berisi proses observasi, pemilihan materi, dan proses pembelajaran di kelas yang akan diterapkan di sekolah. Di mana Draw.io ini kami gunakan untuk membantu proses observasi, pemilihan materi, dan perencanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan selanjutnya yaitu ada Wix Editor, di mana Wix Editor ini berisi animasi HTML yang menjadi media pengembangan sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Di mana Wix Editor ini kami gunakan untuk membuat animasi HTML yang menjadi media pembelajaran interaktif di dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi, konsep, dan rancangan yang telah kelompok kami lakukan dengan menggunakan aplikasi Miro. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi yang telah kami lakukan di SDN Kutisari 2 yang melibatkan peserta didik kelas 2 dan guru wali kelas 2. Tujuan dari hasil observasi kami yaitu
untuk mengetahui lingkungan sekolah, mengetahui kondisi kelas, mengetahui teknologi kelas, serta mengetahui cara mengajar guru. Selain itu, kami juga memerhatikan aspek-aspek penting yang ada di dalam sekolah, seperti lingkungan belajar. Di dalam lingkungan belajar ternyata terdapat ruang kepala sekolah, kantor guru, ruang kelas, perpustakaan, dan halaman. Juga terdapat fasilitas umum yang disediakan seperti toilet dan kantin. Selain itu, kita juga memerhatikan aspek penting yang melibatkan guru dan siswa. Gaya metode mengajar guru setelah hasil observasi yang kami lakukan, guru menggunakan media pembelajaran secara langsung, pembelajaran tanya jawab, pembelajaran latihan, pembelajaran kondisi, pembelajaran diskusi, pembelajaran antar kelompok. Penggunaan media pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan proyektor, keterlibatan siswa dan keaktifan siswa. Kurikulum pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep yang telah kami rancang. Di dalam konsep terdapat 3 item, yaitu menu, konten, dan pengguna. Di dalam menu terdapat isi pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berisi masuk kelas yang dilakukan oleh semua anggota, salam yang dilakukan oleh semua anggota, perkenalan yang dilakukan oleh semua anggota, doa yang absensi yang dipimpin oleh Salsa, dan ice breaking yang dipimpin oleh Bella. Di dalam isi terdapat materi dan pembagian kelompok. Materi mencangkup menampilkan animasi terkait satuan panjang benda yang berisi membandingkan panjang benda yang dipimpin oleh Sabila, mengukur panjang benda yang dipimpin oleh Salsa, mengukur satuan baku panjang benda yang dipimpin oleh Bella, mengukur penjumlahan dan pengurangan yang dipimpin oleh Vida. Operatornya yaitu Syafin. Pembagian kelompoknya yaitu kuis secara berkelompok dan 5 soal. Penutupnya terdapat salam yang dilakukan oleh semua anggota, pertanyaan yang dilakukan oleh Mega dan Sabila, reward yang dilakukan oleh semua anggota, foto bersama yang dilakukan oleh semua anggota, doa yang dipimpin oleh Syafin, dan penutup yang dilakukan oleh semua anggota. Konten berisi media pembelajaran yang berisi animasi dan game. Animasi yang digunakan yaitu Week Editor. Di dalam Week Editor terdapat opening dan closing Mega, perbandingan 2 benda Sabila, pengukuran Salsa, satuan baku Bella, penjumlahan dan pengurangan Vida, alat pengukur Syafin. Terdapat Google Slide dan Google Dokumen sebagai animasi media pembelajaran. Game yang digunakan yaitu kuis yang dipimpin oleh Salsa. Penggunanya yaitu guru wali kelas, fasilitator al-anggota, dan mediator. Selain itu, di dalam Miro terdapat rencana yang sudah dirancang oleh kelompok kami, yang berisi materi, penjelasan materi, media, dan metode. Materi panjang satuan, yaitu yang pertama, pengumpulan materi yang dilakukan oleh semua anggota, analisis materi yang dilakukan oleh semua anggota, dan evaluasi materi yang dilakukan oleh semua anggota. Penjelasan materi yaitu berupa lembar kerja yang diberikan kepada seluruh siswa dan presentasi di depan semua siswa. Medianya yaitu berupa penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain suatu benda dan untuk membantu menggunakan garis lurus. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang atau jarak antara 2 titik, mengukur sudut. Pita ukur digunakan untuk mengukur panjang atau jarak untuk membuat pakaian dan untuk membuat lingkaran. Metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, demonstrasi, dan kuis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Draw.io. Draw.io di sini berisi tentang rancangan observasi, rencana pembelajaran, dan penerapan pengembangan media pembelajaran berbasis animasi yang akan kami buat, lalu akan kami terapkan di kelas nantinya. Yang pertama yaitu penentuan sekolah. Di sini kelompok kami memilih SDN 2 Kutisari. Selanjutnya yaitu kami datang ke sekolah dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan observasi. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, kami melakukan observasi, mengelilingi sekolah, dan kemudian kami memutuskan untuk mengambil kelas 2 sebagai kelas yang akan kami gunakan untuk menerapkan pengembangan media pembelajaran animasi tersebut.
Selanjutnya kami berkoordinasi dengan wali kelas kelas 2 untuk meminta izin kepada beliau. Kemudian setelah beliau mengizinkan, kami meminta modul ajar dari beberapa mata pelajaran yang dipelajari di kelas 2 tersebut. Setelah diberikan modul ajar, kami memilih materi dan kami memutuskan untuk mengambil matematika bab panjang benda sebagai pengembangan media pembelajaran yang akan kami buat animasinya nanti. Selanjutnya yaitu pembuatan media pembelajaran. Di sini kami menggunakan beberapa aplikasi, termasuk di dalamnya yaitu Google Search, Gemini, ChatGPT untuk mencari sumber referensi, dan juga Google Scholar dan Leadmap untuk jurnalnya. Selanjutnya yaitu Canva, Pinterest, Google Search untuk mencari elemen-elemen yang akan kami masukkan ke dalam Wik Editor, di mana Wik Editor sendiri merupakan aplikasi yang kami gunakan untuk membuat animasi. Selanjutnya yaitu Google Slide, Google Document, Google Drive yang berisi Miro dan Drive.io sendiri untuk menyimpan data-data dan rancangan serta konsep dari kelompok kami, di mana yang berisi tentang data-data dan laporan untuk pengembangan pembelajaran ini. Setelah menentukan aplikasinya, kami membuat animasi ini di dalam Wik Editor. Kemudian setelah animasi jadi, kami membuat kuis menggunakan aplikasi Quizzes. Selanjutnya yaitu alur pembelajaran, di mana yang pertama adalah salam, yang kedua pembukaan berisi tentang pengenalan anggota kelompok, kemudian absensi kepada seluruh murid. Selanjutnya yaitu ice breaking, di mana ice breaking ini yang kami gunakan adalah ice breaking konsentrasi dimulai, di mana tujuan dari ice breaking ini adalah untuk mencairkan suasana dan mempersiapkan murid untuk penerimaan materi selanjutnya. Kemudian yaitu kami akan mereview materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya akan kami review materinya. Kemudian yaitu penampilan animasi. Dan setelah penampilan animasi selesai, kami bertanya pada siswa apakah mereka paham atau tidak. Jika mereka tidak paham, maka kami akan menampilkan kembali animasinya. Kemudian jika mereka paham, maka kami akan melanjutkan dengan praktek materi, di mana dalam satuan panjang ini prakteknya adalah bagaimana cara siswa dapat mengukur panjang benda menggunakan penggaris maupun rollmeter. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan karena jumlah siswa di dalam kelas 2 SDN Kutisari itu 24 anak, dan kami satu anggota adalah 6, maka kami membagi tiap anggota itu, kami membagi menjadi 6 kelompok yang dalam satu kelompok itu terdapat 4 anak. Pembagiannya dengan cara berhitung dari 1 sampai 4, kemudian setelah 4 kembali lagi ke 1, dan 1 berkumpul dengan 1, kemudian 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 3, dan seterusnya. Kemudian setelah terbentuknya kelompok, kami memberikan mereka masing-masing dari kelompok mereka satu laptop, di mana laptop itu berasal dari kelompok kami sendiri, yaitu 6 orang dan 6 laptop. Selanjutnya kami akan membukakan kuisis itu, kemudian masing-masing dari kelompok mengerjakan kuisis, yang dimana kuisis itu berisi tentang kuis-kuis yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian setelah kuisis dikerjakan akan muncul skor, yang dimana jika kelompok itu mendapatkan skor tertinggi, maka kami akan memberikan reward kepada kelompok mereka. Selanjutnya yaitu penutupan yang berisi tentang salam penutup dan lain-lain. Selanjutnya finish. Demikian dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.